Halo, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Patian. Kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar seperti di kelas 7 dan kelas 8. Kalian sudah membahas tentang Undang-Undang, maka dari itu kelas 7 hanya sebatas kulitnya, kelas 8 hanya sebatas dalamnya, dan kelas 9 kita akan memaknai Undang-Undang itu seperti apa. Maka silakan kalian perhatikan dan resapi, dan semoga kalian paham. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran pada bab 2 ini adalah memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir adalah mengaplikasikan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi tekad, semangat, dan serta cita-cita hukum dan moral yang diinginkan dan ditegakkan bangsa Indonesia. Hal ini diartikan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan istilahnya pedoman hidup kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Setiap kali kita melakukan kegiatan yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara, maka dasarnya adalah Undang-Undang Dasar, agar apa? Tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri dapat terwujud di suatu saat nanti atau di masa yang akan datang. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan atau individu. Diartikan sebagai bahwa kita memiliki hak untuk merdeka, untuk bebas menentukan nasibnya sendiri, untuk bebas melakukan apa saja demi bangsanya. Maka dari itu, alinea pertama ini menolak keras akan adanya penjajahan. Bangsa Indonesia atau Negara Republik Indonesia menolak keras adanya penjajahan karena apa? Ketika ada penjajahan pasti ada penindasan. Ketika ada penindasan pasti akan ada perebutan hak dari setiap manusia. Entah ada namanya diskriminasi, entah ada namanya perbudakan, dan sebagainya. Maka dari itu, alinea pertama menegaskan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tidak boleh diganggu-gugat dan tidak boleh diatur-atur oleh pemerintah atau negara lain. Yang diartikan bahwa kita berhak untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. Nah, jika alinea pertama pembukaan UUD NRI tahun 1945 menyatakan hak kodrati untuk merdeka, maka alinea kedua menjabarkan pilihan para pendiri bangsa. Diartikan itu berkaitan dengan filosofi tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Terus seperti apa tuh bentuknya maksud dari para pendiri bangsa? Ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, ada siapa kemarin? Ada Ki Hajar Dewantara, ada Mr. Supomo, dan sebagainya. Para pendiri bangsa itu menginginkan apa? Bahwa bangsa Indonesia harus bisa berdiri sendiri dalam menentukan nasibnya, dalam menentukan tujuannya, dalam segala hal harus bisa mandiri, tidak tergantung oleh negara manapun. Dalam artian itu adalah berdikari. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Indonesia itu harus lepas dari penjajahan, tidak tergantung oleh negara lain. Seperti yang kalian ketahui bahwa kita pernah dijajah lama oleh bangsa Belanda.
secara tidak sadar bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sangat tergantung dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia, di Hindia Belanda, ya dilakukan oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Maka dari itu, para pendiri bangsa itu menginginkan bahwa kita menentukan kebijakan-kebijakan sendiri dan arah tujuannya sendiri sesuai dengan tujuan dari bangsa Indonesia yang beragam. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama, seperti yang tercantum dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita wajib harus mementingkan kepentingan bersama, kepentingan bangsa. Tidak perlu namanya kita merasa menjadi orang yang paling benar, apalagi kelompok kita yang paling benar. Karena di mata undang-undang, setiap hak warga negara dan kewajiban dan haknya itu semua sudah diatur dan menurut sesuai dengan porsinya masing-masing. Diartikan bahwa kita harus memiliki rasa kebulatan untuk tekad bersama, untuk maju bersama, dan membangun bangsa Indonesia secara bersama-sama. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan, nasib sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Diartikan bahwa bapak pendiri bangsa kita atau tokoh-tokoh nasional kita menginginkan bahwa kita itu memiliki derajat yang sama. Karena apa? Karena pada masa penjajahan Belanda maupun masa penjajahan Jepang kita selalu mendapat diskriminasi sebagai bangsa kacung atau bangsa yang harus bisa diperbudak. Maka dari itu, kesamaan derajat itu menjadi sangat penting untuk pengakuan bahwa Indonesia adalah negara merdeka. Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara di Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui dari masa Presiden Soeharto, pembangunan hanya terpusat pada Pulau Jawa. Maka kalian tidak heran ketika kita bicara tentang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi Papua, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang tidak memadai. Dari jalan raya, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan itu sangat bertimbang jauh dari yang ada di Jawa. Maka dari itu, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, dibangunlah salah satu fasilitas-fasilitas yang bertujuan agar setiap warga negara memiliki kenyamanan dan memiliki sebuah kenikmatan yang sama, kemakmuran yang sama, tidak adanya kesenjangan sosial dari Sabang sampai Merauke. Dengan kata lain, seluruh pembangunan dan perkembangan yang baik itu tidak boleh dibeda-bedakan dari pulau yang satu dengan pulau yang lain, apalagi membedakan suku bangsa. Indonesia yang makmur berarti terpenuhnya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Kebutuhan material ya seperti kesejahteraan dalam makanan, papan atau rumah, fasilitas umum, atau pakaian, itu semuanya distribusinya sama rata. Dan kebutuhan spiritual. Nah, kebutuhan spiritual ya kita beribadah, setiap apapun agama yang resmi di Indonesia, ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Dalam menjalankan ibadah itu mereka bisa tenang tanpa ada namanya rasa takut. Akan tetapi karena sekarang dibilang masa demokrasi, masa yang boleh untuk bersuara, muncullah paham-paham yang memang berkontra dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana mereka merasa kelompok mereka yang paling benar. Maka dari itu, kita harus tetap mengamalkan Undang-Undang Dasar ini agar tercipta kehidupan yang makmur. Dalam alinea ketiga, melihat bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena apa? Proklamasi itu berkaitan dengan kemerdekaan kita, bebasnya kita dari penjajahan, dan berdaulatnya kita. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar juga menceritakan tentang kebebasan kita, kemerdekaan kita, pilihan kita, hak kita, dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk memajukan bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Maka dari itu, alinea ketiga berkaitan dengan semangat patriotisme dan nasionalisme, yang diartikan bahwa kita harus bersatu melawan semua ketidakadilan demi tercapainya tujuan bersama. Dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Seperti yang pernah diajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan semangat, dengan tujuan yang baik, akan terkabul jika Tuhan sudah berkehendak. Maka dari itu, kemerdekaan Indonesia pasti ada andil dari karunia Tuhan. Dengan demikian, bahwa kita sebagai orang yang beragama wajib bersyukur atas kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu kehidupan kebangsaan yang bebas. Kodrat manusia adalah sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial berarti makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri itu pasti ada namanya kerjasama. Nah, kerjasama inilah yang akan menjadi tumpuan berkehidupan kebangsaan yang bebas. Karena apa? Kita tidak bisa ditentukan oleh bangsa lain, tetapi kita bisa bekerjasama, saling membahu satu sama lain demi terciptanya kepentingan bersama, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan maupun keadilan. Pada alinea keempat, menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut. Nah, pada poin keempat ini, warga negara atau para pemimpin bangsa pada saat itu harus mengetahui mau dibawa kemana pemerintahan Indonesia. Mau ke arah otoriter seperti penjajahan, atau ke arah persatuan, atau ke arah yang demokrasi. Maka dari itu, para pendiri bangsa saat itu lebih condong ke arah persatuan dan arah demokrasi. Maka dibentuklah Negara Republik Indonesia berdasarkan kesatuan, berdasarkan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan tujuan mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, demikian teman-teman penjelasan tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga penjelasan saya bisa kalian terima dan kalian bisa mengerti dari penjelasan saya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian menghubungi saya melalui WA saja. Untuk itu, saya rasa pembelajaran hari ini cukup. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan agar kita selalu terhindar dari virus atau dari penyakit-penyakit yang memang sangat mewabah pada kondisi sekarang ini. Tetap jaga persatuan Indonesia, dan mari kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Viva Republik Indonesia, merdeka Indonesia bisa.